Work-life balance adalah sebuah omong besar bagi saya. Saya nggak tahu kenapa banyak anak-anak muda sekarang suka sekali dengan bahasa work-life balance. Kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya work-life balance ini bagus ya bahasanya. Jadi kerja habis itu dengan kehidupan pribadi harus seimbang. Kayak gitu. Itu sebenarnya bahasa yang bagus. Tetapi seringkali bahasa work-life balance ini dijadikan sebuah bahasa untuk menghindari sebuah pekerjaan yang begitu berat. Sehingga mereka tidak mau untuk struggle, tidak mau untuk mengeluarkan best performance-nya, kemampuan terbaiknya di dalam usaha. Sehingga dikit-dikit ketika usahanya mulai capek, mulai berat, mulai sulit, wah, nggak bisa nih, harus resign nih, karena work-life balance nih, kayak gitu. Jadi saya rasa work-life balance yang disampaikan anak-anak muda zaman sekarang itu semuanya bullshit, teman-teman. Jadi saya justru aneh, kenapa generasi sekarang lebih banyak bahasa-bahasa work-life balance, mental health lah, saya nggak paham kayak gitu ya, nggak paham. Walaupun nggak sedikit juga anak-anak muda yang masih punya mental keren nih, fighting untuk kerjanya, itu saya sangat acungi jempol. Tapi bagi orang-orang, apalagi bagi kalian nonton nih, kalian bekerja dikit-dikit, capek dikit harus work-life balance, harus kerja dikit harus liburan, kerja dikit harus apa gitu, happy-happy, ya terserah lah kalau kalian mau begitu ya teman-teman. Tapi ini adalah sebuah insight yang sangat bagus yang pernah saya dapatkan. Jadi saya pernah ada di sebuah pelatihan, dan di dalam pelatihan ini yang datang owner-owner dari perusahaan-perusahaan besar, dan itu keren banget. Nah, jadi salah satunya waktu itu yang datang adalah Pak Hermanto Tanoko. Jadi yang punya pabrik cat Avian, habis itu juga yang megang Cleo, habis itu juga yang punya Fasa Hotel. Nah, kalau misalnya kalian googling, kalian akan tahu lah siapa tuh Pak Hermanto Tanoko. Orang kaya lah pokoknya, duitnya unlimited. Gitu ya. Jadi beliau menyampaikan sesuatu hal yang cukup bagus menurut saya. Jadi waktu itu beliau menyampaikan work-life balance adalah keseimbangan antara bekerja dan kehidupan pribadi. Seperti itu ya. Jadi tidak semua orang merasa bahwa seimbang itu sama. Nah, jadi seimbang belum tentu sama. Contoh, misalnya kita taruh batu sebesar ini dengan kerdus sebesar ini, kita taruh di sebuah timbangan. Mana yang lebih berat? Tentu saja batu daripada kardus. Nah, ini adalah ilustrasi yang sangat bagus, teman-teman. Jadi, kalau kardus itu walaupun dia punya ukuran besar yang sama dengan batu, tapi dia lebih ringan. Kayak gitu ya. Jadi beliau memperumpamakannya seperti itu. Itu adalah perumpamaan yang cukup bagus. Jadi kerdus lebih besar, tapi batu atau besi ditimbang, mana yang lebih berat? Tentu saja besi lebih berat. Jadi gini, dari perumpamaan yang beliau kasih, beliau ingin menyampaikan bahwa ada orang yang kerja 8 jam ngerasa hidupnya balance. Ada orang yang ngerasa suka kerja 10 jam per hari, tetap ngerasa hidupnya balance. Ada orang yang ngerasa kerja sehari 12 jam, ngerasa happy-happy aja kayak gitu. Tapi juga ada orang yang bekerja hanya sehari, jam produktif bekerja hanya 3 jam, tetapi ngerasa hidupnya tidak balance. Tahu kan maksudnya? Jadi balance bagi setiap orang, ukuran balance itu berbeda-beda, tergantung dari mindset kita, cara berpikir kita. Kalau misalnya kita happy di dalam bekerja, kita tidak akan terbebani. Ketika kita happy di dalam bekerja, segede apapun pekerjaan kita itu akan kerasa kayak gabus itu tadi. Tapi kalau misalnya kita ngerasa mindset kita berat, ketika kita bekerja sedikit aja, tapi ini ngerasa kayak besi, ini kayak batu, jadi berat banget. Nah, jadi keseimbangan itu adalah tergantung dari cara berpikir kita, pola berpikir kita. Jadi balance-nya antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan itu tergantung, teman-teman. Bisa nggak kita ngatur waktunya? Karena tidak hanya berbicara tentang waktu, tapi berbicara tentang mindset. Bisa jadi kita ketika kerjanya di kantor juga nggak fokus, tapi di rumah juga kita HP-an, ya itu belum tentu juga work-life balance gitu. Karena kehidupan personal kita juga ya gitu-gitu aja kayak gitu. Tapi kita hanya menjadikan work-life balance sebagai alasan untuk kita menghindari pekerjaan. Nah, itu sih yang sebenarnya
salah untuk dilakukan, kayak gitu teman-teman. Jadi itu adalah perumpamaan yang sangat bagus menurut saya. Jadi balance-nya orang itu macam-macam. Ada orang yang bekerja 8 jam masih ngerasa balance, ada orang yang kerja 10 jam masih ngerasa balance, ada orang yang kerja 12 jam masih ngerasa balance di dalam hidupnya. Wah, itu luar biasa banget teman-teman. Karena kembali lagi, itu semua tergantung dari mindset. Yang penting bagaimana kita mengerjakan segala pekerjaan kita di kantor itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi terlalu banyak bekerja juga tidak bagus, terlalu sedikit bekerja juga tidak bagus karena tidak ada uang. Kayak gitu teman-teman. Jadi yang tahu ukurannya itu adalah kalian sendiri. Saran saya, kalian harus ngelihat goal akhir kalian dengan sangat jelas. Kalian harus tahu goal akhir kalian apa nih yang mau kalian tuju. Kalian berada di company ini nih tujuannya apa? Tujuannya apakah cuma cari uang? Apakah untuk cari relasi? Apakah untuk cari pengalaman? Apakah untuk cari pacar? Kayak gitu ya teman-teman. Kalian harus tetapkan dulu tujuan yang jelas kalian bekerja. Dan yang kedua adalah kalian harus happy di dalam bekerja. Kalian harus tahu tujuannya dan kalian harus happy. Kalau misalnya kalian udah tahu, oh ternyata goal saya adalah saya mendapatkan pengalaman. Tetapi ketika di dalam dunia pekerjaan, apa yang saya kerjakan ini tidak memberikan pengalaman yang cukup baik bagi saya. Karena setiap hari saya mengerjakan rutinitas-rutinitas dan saya merasa tidak berkembang. Saya tidak happy. Kalau misalnya kalian tidak happy dalam pekerjaan kalian, saya sarankan kalian resign. Tapi kalau misalnya kalian di situ kalian berkembang, walaupun kalian semakin capek, tetapi ketika kalian mendapatkan experience baru, saya harap kalian bertahan, kayak gitu teman-teman. Contoh di pekerjaan yang terakhir, sebelum saya bangun bisnis sendiri ya, saya di pekerjaan yang terakhir, saya itu megang job desk itu hampir 5 posisi job desk teman-teman. Itu saya handle semua kayak gitu. Karena semakin kita dipercaya oleh atasan, maka akan semakin banyak tugas yang diberikan kepada kita. Itu adalah hal yang sangat wajar, teman-teman. Dan bagi sebagian orang yang cara berpikirnya sempit, mereka akan berpikir bahwa, ini gimana sih job desk saya semakin banyak, tugas saya semakin banyak, gaji kok nggak naik-naik, ya kayak gitu. Dan dia akan mulai mengeluh. Setiap pekerjaan akan semakin berat. Semakin hari, semakin langkahnya semakin berat ke kantor. Akhirnya tidak perform, akhirnya semakin jelek, dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kayak gitu teman-teman. Tapi ada satu lagi cara berpikir orang seperti ini. Ini adalah yang saya lakukan. Ketika saya diberikan pekerjaan tugas yang banyak, kayak gitu. Waktu itu saya sempat megang digital marketing perumahan, megang digital marketing persewaan, habis itu juga megang ngaudit finance, habis itu juga megang operational head, habis itu juga megang rekrutmen teman-teman. Bayangkan, itu 5 posisi dalam satu orang. Waktu itu saya kerjanya, ngoyo banget teman-teman, ngoyo banget. Tapi saya happy waktu itu. Kenapa saya happy? Walaupun saya tidak naik gaji, tetapi saya percaya bahwa itu memberikan saya experience. Walaupun saya kerjanya capek banget. Tapi saya tahu bahwa ini adalah sementara. Karena saya yakin experience itu lebih mahal. Saya mendapatkan pelajaran dan dibayar lagi. Nah, istilahnya gitu. Jadi kita bekerja itu sebenarnya kita belajar dan kita dibayar lagi gitu. Daripada saya ikut pelatihan, saya harus bayar mahal-mahal dan belum tentu saya mendapatkan sesuatu karena saya tidak praktek. Tetapi ketika saya di dalam pekerjaan, saya dikasihkan tanggung jawab yang lebih. Saya tahu, ini ternyata caranya ngatur uang kayak gini. Ini caranya ngatur bisnis, ini celahnya di sini. Caranya untuk mengatur orang gini. Cara manajemen orang gini. Kayak gitu. Cara mengatur banyak hal seperti ini. Nah, dari itu saya tidak perlu training, tapi saya langsung praktek. Dan ketika kita langsung praktek, kita belajar, kita mendapatkan experience yang sangat mahal, teman-teman. Bahkan di pelatihan itu nggak ada, teman-teman. Itulah yang akhirnya membuat saya happy. Walaupun kerjanya capek, tetapi saya happy. Karena saya mendapatkan pengalaman. Ada orang yang lebih mengutamakan pengalaman daripada uang. Karena uang tuh bisa dicari lagi, teman-teman. Tapi kalau experience, itu ketika kita mencari experience, kita berpacu dengan waktu, teman-teman. Kalau misalnya kita tidak cepat mendapatkan experience, kita bisa aja di usia yang kita udah ini, tapi experience-nya kita gitu-gitu aja, teman-teman. Dan benar, ternyata setelah saya bikin bisnis sendiri, banyak experience yang di perusahaan sebelumnya yang saya belajar. Akhirnya saya belajar,
oh ternyata gini cara ngaturnya. Dan itu sangat bermanfaat ketika saya membangun bisnis sendiri, teman-teman. Dan saya bisa dibilang saya sangat bersyukur dan sangat mencintai pekerjaan saya di company sebelumnya. Kayak itu, saya pun keluar baik-baik, sampai sekarang pun saya masih berhubungan dengan ownernya. Kita masih komunikasi dengan baik, bahkan ada beberapa tugas-tugas yang masih saya kerjakan juga walaupun saya udah bikin company yang baru kayak gitu. Saking saya sayangnya dengan perusahaan saya yang sebelumnya, karena saya bukan tipe orang yang kacang lupa kulit ya. Jadi saya sangat-sangat menghormati atasan saya anggap sebagai trainer saya, sebagai guru saya kayak gitu. Jadi itulah yang membuat saya akhirnya bisa untuk membangun bisnis sendiri, teman-teman. Jadi itu alasannya kenapa sih kita harus sadar, jangan terjebak di work-life balance. Memang itu adalah bahasa yang bagus, tetapi kalau misalnya tujuannya salah, maka hasilnya tidak akan bagus, teman-teman. Kita harus tahu tujuan kita bekerja apa. Tujuan kita bekerja experience kah, atau hanya gaji kah, atau kita mencari relasi. Kita harus tahu tujuan kerja kita dengan jelas, dan jangan dikit-dikit kita menye-menye itu dikit-dikit dikit-dikit ngeluh. Jangan seperti itu. Kita harus punya fighting spirit yang kuat, teman-teman. Karena ingat, kita berpacu dengan usia. Setiap kita bekerja, kita berpacu dengan usia. Kita harus bisa mendapatkan pengalaman yang baik, dan saya percaya suatu saat kalau misalnya kalian berjuang dengan baik, kalian juga bisa mendapatkan hal yang baik juga di dalam kehidupan kalian. Pokoknya berpikir positif, kuncinya berpikir positif. Kalau kalian pikirannya positif, saya yakin hal yang datang ke kalian juga akan lebih positif. Oke deh, gitu dulu mungkin sharing-sharing kita kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya Sofian, sampai jumpa lagi. Stay healthy and God bless.